Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada saat ini, sedang di rumah saja. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, belajar atau kuliah dari rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Baik itu di pemerintahan, di swasta, usaha sendiri. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 6 ayat 5. Puji Jehovah tondiku sangat warna rohot sudi namar hosa mamuji ibana iduturi bainoni tasude saita ende hon ma amen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Rabu 22 Juli 2020 dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 21 mengatakan, "Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Gabe tuguarnama marhaposan akabangso." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang penjual es menginginkan terik matahari, sehingga dengan keadaan tersebut berharap jualannya akan laris. Dan sebaliknya, seorang penjual jas hujan menginginkan hujan rintik atau hujan deras, maka dengan keadaan tersebut berharap jualannya akan laku dan laris. Dan mereka sama-sama berdoa untuk masing-masing kepentingannya tersebut. Maka kalau Tuhan tidak berdaulat dan mudah diatur oleh manusia, keadaan boleh sangat kacau karena tidak tahu harus mengabulkan doa siapa atau permintaan siapa. Apakah mengabulkan doa penjual es atau penjual jas hujan? Kita mempunyai Allah yang sungguh berdaulat. Dia mempunyai otoritas untuk memutuskan dan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya saja. Hal inilah tentunya yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, sehingga kita tidak takut ketika kita hidup di tengah dunia, karena kita tahu kita mempunyai Tuhan yang sungguh berdaulat dan sangat kuat menjadi sandaran hidup kita. Dan kita tahu pasti
kita berada dalam sejarah Tuhan di garis yang Tuhan tetapkan. Namun sangatlah perlu kita ingat, sebagai orang percaya bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan dalam hidup ini. Tidak. Orang percaya ataupun orang tidak percaya juga sama-sama mengalami kesulitan, penderitaan. Hanya bedanya orang percaya mempunyai kekuatan atau sandaran sehingga ketika mengalami kesulitan dia tidak akan goyah, dia tidak akan mundur. Karena Tuhan ada bersama anak-anaknya, Dia beserta kita. Allah yang berdaulat dan berkuasa dalam sejarah dan atas sejarah. Tetapi perlulah kita ingat bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, seorang budak yang harus taat dan tunduk mutlak kepada tuannya, yaitu Tuhan, Tuan dan Tuhan kita. Saudara-saudara, siapapun orangnya, tidaklah mudah baginya untuk membongkar konsep yang selama ini yang dianggapnya sebagai kebenaran. Sangat diperlukan suatu kerendahan hati dan ketaatan untuk seseorang untuk dapat diubahkan dan kembali kepada kebenaran sejati, kembali menerima kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Karena manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lebih mudah menerima dan terpengaruh untuk diajak melakukan perbuatan dosa daripada melakukan hal yang benar, yang suci, dan yang adil seperti yang Tuhan inginkan. Kerusakan moral telah turut mempengaruhi konsep berpikir dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, dan lain-lainnya. Cara orang menilai sesuatu menjadi kacau. Orang melihat suatu keagungan seni juga menjadi rusak. Di dunia modern sekarang ini, siapa yang dapat menciptakan lagu yang agung dan indah seperti yang pernah digubah oleh G.F. Handel, Mozart, Beethoven? Jawabnya hampir tidak ada. Karena kita dapati di zaman sekarang ini justru orang lebih suka musik-musik yang liar dengan gerakan yang liar daripada musik yang agung dan indah. Dahulu orang membangun dengan sangat teliti dan detail, dan hasilnya bisa kita nikmati hingga hari ini. Seperti salah satu di antaranya Santa Peter Katedral. Karena semuanya didasari atas motivasi untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Namun hari ini hasil-hasil kerja para insinyur kita dapati kurang memuaskan karena dikerjakan demi kepentingan kelompok. Matius mengajak para pembacanya untuk mundur ke belakang
supaya orang dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bertindak dalam setiap kesempatan. Dari sana terbentang sejarah Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di sana dari Alfa sampai Omega. Allah menegaskan bahwa orang percaya atau jemaat adalah orang yang ditarik keluar, dipanggil dari keberdosaannya, dan dibawa masuk ke dalam hidup dalam sejarah kerajaan surga. Tuhan mempunyai misi bagi orang percaya dalam jalur kerajaan surga. Saudara-saudara, dunia kita ini semakin hari semakin rusak. Tetapi Allah yang berdaulat atas sejarah mempunyai satu benang merah yang merupakan rangkaian karya Allah. Tuhan ingin setiap orang percaya hidup dalam rangkaian kerajaan Allah tersebut dengan hidup dan taat kepadanya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan mengumpulkan sekelompok yang tersisa untuk menjalankan misi Tuhan yang Dia jagai sedemikian rupa supaya tetap berada dalam rangkaian sejarah yang Tuhan inginkan. Tuhan berkenan memakai kita untuk menjalankan misinya. Tuhan adalah Tuhan dan kita hanyalah hambanya. Itu berarti kita harus taat mutlak kepadanya, sebab Dialah yang memimpin dan mengatur langkah kita. Sejarah adalah apa yang Allah nyatakan di tengah dunia, dan sejarah harus ditafsirkan dari sudut pandang Tuhan. Untuk mengerti sejarah, orang harus kembali kepada Tuhan. Orang harus menyadari keberdosaannya terlebih dahulu, dan orang harus ditundukkan di bawah otoritas Tuhan Sang Pemilik sejarah, dan padanyalah bangsa-bangsa berharap. Kristus sebagai Tuhan janganlah dimengerti sebatas pengetahuan atau teori, tetapi mengatakan Yesus Kristus Tuhan berarti Dia memimpin setiap langkah kita, dan kita harus taat mutlak kepadanya. Dialah yang memasukkan kita dalam rangkaian sejarah di mana Tuhan menjadi Tuhan atas segala bangsa-bangsa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Jagailah kami dari mara bahaya, dari pencobaan, terlebih di tengah terpaan COVID-19, di mana kami hidup dalam new normal dan menerapkan protokol kesehatan. Hiburkanlah kami pada waktu kesusahan ini. Bantulah kami kalau kami sedang jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kuatkanlah hati kami
dan hati semua bangsa-bangsa yang datang kepadamu, untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya. Semua makhluk bernyanyi, memuliakan Dia. Puji terus Tuhan yang Maha Kudus. Mari nyanyikanlah, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.